Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhusyuan dalam sholat merupakan kesempurnaan dalam ibadah setiap umat muslim. Namun tidak sedikit dari kita sulit mencapai kekhusyuan dalam sholat karena berbagai faktor. Salah satunya adalah gangguan setan. Setan akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia sampai hari kiamat, sekalipun saat umat muslim menunaikan sholat. Terdapat 6 tanda orang yang sholatnya tidak khusyuk karena diganggu setan, yaitu sebagai berikut. 1. Ingat ini dan itu. Seringkali ketika sholat, sebagian dari kita mungkin teringat sesuatu hal. Setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka dengan menghadirkan banyak pikiran di kepala manusia. Imam Hanafi semasa hidup pernah didatangi seseorang yang lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi kemudian menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya, seseorang itu bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Imam Hanafi kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seseorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan. Yang kedua, ragu ingin kentut atau buang angin. Hal ini sering dialami oleh banyak orang saat selesai wudhu atau tengah sholat. Tiba-tiba terasa seperti buang angin. Tapi ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan setan yang dihembuskan untuk mengganggu sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, tengok-tengok dan tidak fokus pada sholat. Tengok-tengok, melirik kiri kanan dan pikiran tidak fokus saat melaksanakan sholat menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus saat sholat terjadi ketika ada hal-hal yang mencuri perhatian kita saat sholat. Misalnya, handphone berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan banyak lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atau salah seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, tak jarang seseorang sholat dengan tergesa-gesa. Sebaiknya kebiasaan ini dihindari karena ini juga pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat seseorang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, ragu atau was-was dalam niat dan termasuk juga lupa jumlah rakaat. Biasanya, perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya. Misalnya, lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Ini terjadi bisa karena setan yang menggoda dengan menghembuskan was-was dan subhat dalam diri manusia. Sama halnya ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi di jalan dan kerajaan yang tidak binasa?"
Itu tadi 6 tanda seseorang yang diganggu setan saat sholat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.